Jika pernyataan kami sebagai rakyat Banten tidak diindahkan, maka kami atas nama Koalisi Rakyat Banten akan menyatakan perang secara fisik. Takbir! Perang! Takbir! Takbir! Perang! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sikap tegas Koalisi Rakyat Banten terhadap PIK 2. Langsung saja kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Pernyataan sikap Koalisi Rakyat Banten mengutuk keras atas segala tindakan intimidasi, pemaksaan, dan perampasan tanah yang dilakukan untuk proyek PIK 2. Bahwa selama ini banyak masyarakat yang menjadi korban atas pembebasan lahan proyek PIK 2. Tindakan seperti intimidasi, bahkan kriminalisasi terjadi bagi masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya untuk dijual kepada pihak pengembang PIK 2. Banyak masyarakat yang juga terpaksa menjual tanahnya untuk proyek PIK 2 karena berbagai ancaman dengan cara premanisme maupun dengan cara tekanan melalui oknum aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dari rasa ketakutan dan ketidakadilan. Selain itu, banyak masyarakat yang sampai saat ini tanahnya belum dibayar lunas, namun sudah dikuasai oleh PIK 2. Masyarakat Banten bersama tokoh masyarakat Banten dan tokoh nasional telah melakukan upaya penolakan terhadap proyek PIK 2. Namun, sampai hari ini, pemerintah tidak pernah mendengarkan aspirasi dari para tokoh dan masyarakat Banten tersebut. Maka dengan ini, kami Koalisi Rakyat Banten menyatakan sikap bahwa satu, mengutuk segala bentuk tindakan intimidasi, kriminalisasi, dan perampasan tanah yang dilakukan untuk kepentingan proyek PIK 2. 2. Mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan segera mencabut izin proyek PIK 2 serta usut tuntas pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, serta korupsi yang terjadi selama proyek PIK 2 berlangsung. Dan 3, menuntut kepada PT Agung Sedayu Group selaku pengembang PIK 2 untuk mengembalikan tanah masyarakat yang telah dirampas dan menyerahkan surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada masyarakat yang berhak, karena transaksi jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan unsur paksaan. Dan nomor 4, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menuntut atau untuk turut bersolidaritas bersama-sama membela masyarakat yang menjadi korban proyek PIK 2 dan melakukan penolakan atas proyek PIK 2. Dan 5, mendesak kepada Presiden Prabowo agar segera bertindak tegas, memerintahkan instrumen negaranya untuk menindak tegas kepada pelaku Antoni Salim, Haguan CS, serta kroni-kroninya yang sudah mencoba memecah belah kami sebagai rakyat Banten. Dengan itu, jika pernyataan kami sebagai rakyat Banten tidak diindahkan, maka kami atas nama Koalisi Rakyat Banten akan menyatakan perang secara fisik. Takbir! Perang! Takbir! Takbir! Perang! 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 Demikianlah surat pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya. Merdeka di tanah Jawa! Hidup nelayan!
Banten 10 Syawal 1446 Hijriah 9 April 2025. Hormat kami Koalisi Rakyat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha min Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa ya Rabba Ibrahim ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni bil fahmi warzuqni bil ilmi wal hilmi wal akli wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Saibul Bed dan dulur-dulur seperjuangan, baik dari dulur-dulur Dadap, dari dulur-dulur Kresek, Keronjo, Moncong, Teluk Naga, dari Pontang juga. Alhamdulillah kita bareng-bareng hadir di tempat yang mudah-mudahan ini adalah menandakan bagaimana kita harus memilih posisi yang nanti dinilai Allah. Itu adalah ketika kita mau memposisikan di mana posisi kita berada, di hak atau di batil. Silahkan pilih. Dan insya Allah dulur-dulur yang ada di tempat Pak Haji Fuad ini insya Allah adalah orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah untuk memposisikan dirinya, hatinya, pikirannya, jasadnya kepada posisi yang hak dan tidak pada yang batil. Mungkin ini juga harus sesuatu yang harus kita syukuri, karena ada juga saudara-saudara kita juga yang sudah memposisikan dirinya kepada yang batil, yang memang dulunya juga awalnya bareng-bareng menolak, tapi ketika ada sesuatu yang masuk, mungkin entah itu materi ataupun apa, hasud dan atau apa, sehingga mereka mencoba untuk mendukung kedoliman yang ada di Banten ini. Mungkin masalah litigasi, masalah hukum sudah dipaparkan oleh Pak Gufron. Kemudian alhamdulillah Pak Gufron juga sudah mendorong kasus-kasus hukumnya, penyerobotan lahannya, mungkin kasus korupsinya, dan Pak Hojenudin juga sudah mendorong di wilayah perdatanya. Dan teman-teman juga yang dari Moncong mencoba sudah mendorong di pelanggaran HAM-nya gitu kan. Nah, cuman di sini yang kita butuhkan adalah bukan hanya kita mengandalkan hal yang litigasinya saja, tapi juga harus dilakukan non litigasinya. Artinya kekuatan rakyat tetap harus dibangun. Ketika hukum tidak tegak kepada kita sebagai rakyat, berarti kita harus mau berkonsekuensi, menentukan jalan kita sendiri. Kalau bahasa wong Banten ini makenen. Ora bisa disebut wong Banten lamun ana kedoliman ning tanah Banten, jiwanya tidak mendidih, jiwanya tidak marah. Melihat kedoliman di pelupuk mata kita diam saja. Dan ini kita berdiri di sini, ini pun diperlihatkan oleh Allah, saksi yang nyata, Pak Haji Fuad, Pak Sardi. Dan mereka ini adalah saudara kita. Yang ketika mereka merasakan kepahitan, penderitaan, Pak Budi juga kan, korban juga. Masa iya kita diam aja? Lah, kalau kita diam, ini artinya kita bukan disebut sebagai makhluk sosial, bukan manusia.
Ini yang nggak boleh oleh Allah kita. Artinya tidak boleh sama Allah kita sebagai makhluk manusia ya individual. Masing-masing urip pedewek-dewek. Lah pertanyaannya, lah menurut pedewek-dewek emangnya mati nih waktu ngubur dewek ta? Mati narap nyelodok dewek ta di konon. Ya artinya ketika batur-batur sing lagi kesusahan, sing tanah diorok tanpa dibayari segala macam menang baik. Lah kembali mana mengutip ke pembicaraan Pak Said dulu. Ukuran ikhlas itu ternyata sebanding dengan rasa takut. Tidaknya benar, kalau kita melakukan perjuangan ini benar-benar ikhlas, maka takut menjadi 0%. Nah kalau kedoliman aja berani semena-mena dengan kita, kenapa kita yang hak nggak berani? Kalau saya boleh jujur Pak Said, saya mau udah nggak betah, pengen perang saya mah, jujur aja. Pengen perang saya mah. Boleh, ini kan di publik nih. Kalau hukum terus-menerus nggak tegak, nggak berpihak kepada rakyat, pasti saya akan nyatakan perang. Biar tidak ada pengikutnya, saya sendiri yang akan perang. Saya bisa berperang dengan gerilya saya sendiri. Itu saking saya emosinya melihat kedoliman saat ini. Artinya kalau ukuran kekuatan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kekuatan makhluknya gitu. Tapi yang jelas saya tetap akan melawan dengan cara saya sendiri walaupun gitu. Kalau seandainya pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat. Udah bukan rahasia umum lagi. Hukum sudah menjadi ajang jual beli. Terus kemudian jabatan juga begitu. Kewenangan juga begitu. Semua kongkong lingkong, semua pat-pat gulipat. Main suap menyuap. Nah ini kalau terus menerus, ini akan berbahaya di bangsa kita sendiri. Betul apa yang dikatakan Pak Said Didu. Perjuangan orang Banten ini memang benar lagi dipantau. Semua memonitoring. Ketika Banten bergerak, maka semua akan mengikuti bergerak. Dan ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai perjuangan kita nenjeng di tengah jalan. Jangan sampai perjuangan kita masuk angin di tengah jalan. Jangan sampai perjuangan kita ditukar dengan sesuatu yang secuil. Sesuatu yang sifatnya tidak abadi, sesaat. Hanya di dunia, paling ukurannya waktu di dunia 1 detik untuk utuhan Allah itu. Kata manusia iya 70 tahun, 80 tahun. Tapi kata Allah cuma 1 detik, mungkin nggak ada 1 detik. Sebentar, artinya jangan sampai hal-hal yang sifatnya nilai keabadian ditukar dengan nilai kesementaraan gitu. Kesesaatan. Ini yang harus kita perkuat, kita taruh, ditanam di hati sanubari kita, dulur-dulur sekabeh ya. Wis mungkin mengkonon baik aja dawa-dawa ngomong wis dohor. Terima kasih. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.